Kita kan punya guyonan lagi orang sepeda adalah semakin sering kita menanjak itu kan sama seperti beribadah kan Mas, mendekatkan diri ke Tuhan kan. Karena Tuhan tempatnya di atas. Tempatnya di atas, jadi kita semakin sering mendekatkan diri ke Tuhan. Terus teman saya Johnny Ray itu bilang, iya jangan sering-sering nanti lele kamu kok kesini terus, kesini ya sekalian nanti malah dipanggil. Saya ini belakangan sering terima WA dari Asrul. Dulu nggak pernah kirim WA. Dan kadang-kadang WA-nya ini isinya lelucon. Lelucon kaitannya sama sepeda. Misalnya lucu sekali. Ada bilang begini. Waktu jadi karyawan, kendaraannya sepeda motor. Waktu jadi manajer, kendaraannya mobil sederhana. Waktu jadi direktur, kendaraannya Mercy. Ketika menjadi bos, yang paling tinggi kendaraannya sepeda. Jadi terbalik-balik begitu. Dan banyak sekali lelucon-lelucon tentang sepeda. Dan itu menggambarkan bahwa memang sepeda lagi in sekarang ini. Kaitan sama sepeda bukan main. Jalan-jalan ramenya luar biasa. Dan ada yang lucu juga, misalnya lelucon apa? Lelucon apa? Soal sepeda. Pokoknya jangan bilang harga pokoknya. Harga sepeda gila-gilaan. Ya, sama yang lucu kalau untuk manajemen biasanya ini, tapi ini biasanya yang bercanda yang level pemilik sepeda biasanya gitu. Level pemilik sepeda berarti pemilik perusahaan kayak gitu. Ngomongnya kalau manajer lobbynya pakai golf. Kalau pemilik perusahaannya lobbynya main sepeda kayak gitu. Jadi belum pernah dalam sejarah sepeda naik kelas luar biasa tinggi dan naik kelas menjadi yang tertinggi. Lambang paling tinggi status adalah sepeda. Beda dengan saya waktu kecil beli sepeda nggak kuat, kemudian pengen naik sepeda juga nggak bisa. Saya sampai kelas 1 SMA belum bisa naik sepeda karena dilarang oleh orang tua belajar naik sepeda. Karena kalau saya belajar naik sepeda berarti harus pinjam sepedanya orang, sepedanya teman. Dan ketika jatuh nanti sepedanya rusak, nggak akan bisa mengganti dan nggak akan bisa memperbaiki. Karena itu saya dilarang belajar naik sepeda. Akhirnya sampai kelas 1 SMA belum bisa naik sepeda. Sekarang saya lihat Asrul ini di rumahnya itu ada satu kamar besar. Isinya penuh dengan sepeda. Itu yang kelihatan. Hah? Itu yang kelihatan. Yang di lantai 2 nggak kelihatan. Dan sepedanya harganya tidak ada yang zaman kayak saya. Harganya 100.000, 200.000. Ini sepedanya berapa yang rata-rata berapa? Masa enak diomongkan? Menunjukkan bahwa humor-humor tadi ternyata ya tidak salah. Karena sepeda sekarang punya status yang tertinggi. Ya. Sebenarnya kalau boleh saya ceritain satu sepeda aja mungkin, tapi ini untuk gambaran saja dan ini sekaligus melempar tanggung jawab ke istri. Karena dulu memang kenapa mulai sepedaan karena kegemukan. Berat badan saya sempat 85 dulu tahun 2010-2011. Baju XL segala macam, terus mulai banyak sakit lah, masalah punggung dan lain-lain. Kemudian sepedaan lah. Waktu itu beli sepeda single speed aja yang 2 jutaan itu. 2 jutaan hitungannya sekarang termasuk sepeda murah kayak gitu. Sepedaan santai 15 kilo, 30 kilo, kok asik ya gitu kan. Apalagi sudah nggak bisa olahraga macam-macam karena lutut saya kan lutut baut. Jadi lutut saya pakai baut, jadi udah nggak bisa lari, nggak bisa main bola, nggak bisa main basket. Ya udahlah, beli sepeda lagi aja gitu. Beli sepeda lagi dan saya suka sepeda balap. Mungkin tahun berapa itu? 2011. Baru ya? Baru ya. Ya dulu mungkin nggak punya tahu. Dulu waktu SMP masih naik sepeda. Dari Tenggilis Surabaya sampai SMP 12. Dan itu kira-kira masih 10 kilo, 10-12 kilo. Jadi waktu itu saya putuskan udahlah serius di olahraga ini. Toh dari dulu kalau olahraga apa aja mesti serius. Akhirnya beli sepeda road bike, sepeda balap merek Amerika. Waktu itu mikir beli yang spek bawah atau spek yang langsung atas gitu. Nggak usah muluk-muluk dulu lah, beli yang tengah-tengah gitu. Tengah-tengah agak bawah sebenarnya. Jadi beli yang harga 35 juta kalau nggak salah kayak gitu. Itu udah mahal banget, saya bilang, mahal sekali ini kayak gitu. Tapi itu sebenarnya masih tengah bawah kayak gitu. Saya pakai dan ternyata suka, enjoy, berat badan turun terus, kualitas hidup makin baik. Terus mungkin istri juga tahu saya kecanduan sepeda karena saya dapat tiga hal in one dari sepedaan. Satu,
olahraganya dapat, yang dibutuhkan olahraganya dapat karena nggak bisa olahraga yang lain. Disuruh renang nggak bisa renang, jadi pilihannya cuma sepeda atau renang. Satu, olahraganya dapat, dua, speednya dapat karena memang suka yang cepat-cepat. Gitu. Ya, ini kegiatannya adalah suka sesuatu yang kecepatan tinggi. Kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga, dapat utak-atik barang. Jadi kalau dulu kan suka hobi ngerakit Tamiya, mobil radio kontrol, ini utak-atik sepeda. Jadi olahraga dapat, speednya dapat, utak-atik barangnya dapat. Jadi 3 in 1. Terus ya terus ulang tahun 2012, pulang kantor waktu itu kan hampir tengah malam. Jam 11 setiap hari pulang kantornya hampir tengah malam karena redaksi koran. Waktu itu kok aneh, jam 10-11 malam, waktu itu hampir jam 11 udah pulang, 10-11 udah pulang. Kok di ruang tamu ada adik ipar, ada istri, anak-anak kok belum tidur semua kayak gitu. Ini kan kok aneh, ya udah nonton TV, ya udah saya duduk aja nonton TV gitu. Duduk nonton TV, terus kok semuanya kok diam-diam aja tuh. Ya udahlah, ke toilet dulu, buang air kecil kan gitu. Pas di toilet kok ada barang dibungkus pakai toilet paper gitu. Begitu saya buka, McLaren. Maksudnya ini sepeda McLaren, sepeda McLaren yang waktu itu kalau nggak salah. Sepeda mainan atau sepeda bisa dinaiki? Sepeda beneran. Sepeda beneran. Yang hanya ada 40 di dunia atau apa kayak gitu. Dan ternyata istri saya sama adik ipar itu sampai harus, entah kalau nggak salah, antara terbang ke Jakarta atau dinaikkan pesawat dari Jakarta untuk supaya tiba hari itu juga. Itu hadiah ulang tahun? Hadiah ulang tahun. Nggak nyangka? Nggak nyangka gitu. Wah, hebat istrinya. Iya. Tapi ironisnya kan malah nggak dipakai sepedanya karena terlalu bagus. Cuman, sampai sekarang? Sampai sekarang, jarang dipakai. Tapi waktu itu kesalahan istri saya adalah, berarti nggak ada limitnya ini. Dibelikan yang mahal kok, berarti kan beli lagi nggak apa-apa kayak gitu. Ya, maksudnya kan kalau kebetulan saya juga nggak suka mobil saya kan nggak pernah mobil yang biasa. Saya lihat mobil Anda biasa-biasa semua. Biasa-biasa semua karena memang ya buat apa juga, karena kan paling ke kantor dekat dan lain-lain. Jadi ya uangnya habis beli sepeda. jadi kalau tanya kenapa kok beli sepeda mahal-mahal, ya waktu itu yang pertama beli sepeda mahal istri. Jadi istri nggak bisa nyalakan karena beli sepeda mahal-mahal. Saya dengar sepeda Anda lebih dari 20 ya? Itu sangat jauh. Berarti lebih 50? Itu juga masih jauh. Jadi apakah semua sempat dinaiki? Sempat dinaiki. Oh, digilir gitu ya? Iya, di ada rotasinya. Abah mungkin tahu aku orangnya terdetail dalam hal apapun. Jadi sepeda tertentu nanti dipakai untuk apa, nanti ada gilirannya dipakai. Kalau acara apa pakai itu. Mungkin karena ada obsesif kompulsif disordernya, jadi semuanya tertata rapi, bersih, rapi, dan siap dipakai kapan saja. Ya, saya lihat memang dia ini mengkoleksi semua miliknya dia ini rapi sekali. Misalnya dia suka dulu, saya ingat bahwa suka beli sepatu. Kemanapun yang dicari adalah sepatu. Bahkan ketika belum menyenangi barang-barang dari Tiongkok, ketika ke Beijing tiba-tiba yang dicari adalah sepatu juga. Sepatu yang made in China, Adidasnya atau Nike-nya China begitu. Dan semua sepatunya itu disimpan rapi, termasuk kardusnya itu tidak dibuang. Jadi semua sepatunya masih lengkap dengan kardusnya, dengan isi-isinya itu tertata rapi. Dan waktu masih kecil itu suka Tamiya, dan ternyata Tamiyanya juga masih tersimpan rapi sekali, beratus-ratus di situ sepatu. Ribuan, Mbak. Ribuan Tamiyanya. Dan sepatunya juga miniatur mobil, bukan Tamiya ya. Miniatur mobil. Miniatur mobil. Ya. Dan sepatunya juga ratusan, tetapi ya itu rapi semua. Sampai dengan kotaknya pun masih utuh seperti waktu beli itu. Jadi memang itu semacam, siapa yang ngajari begitu? Saya kan sembrono. Ibu Anda, istri saya juga orang yang tidak terlalu memperhatikan detail-detail seperti itu. Dari mana dapat warisan? Nggak tahu. OCD-nya itu. Obsessive Compulsive Disorder katanya. Mungkin ini juga yang istri saya pasti nonton ya. Mungkin karena dulu pernah pacaran sama orang Jepang rapi banget gitu. Jadi mungkin belajar dari situ juga. Terus pernah punya roommate anak Indonesia yang juga sangat rapi. Ya, jadi ya, tapi kan juga mungkin turun entah dari kakek atau dari siapa kan nggak tahu. Maksudnya pasti bukan dari
bukan dari apa abah atau ibu, tapi ya, dari pasti siapa? bukan dari saya yang jelas, pasti bukan dari saya. Jadi ya kebiasaan tertata gitu aja sih. Dan saya lihat kalau lelucon itu begini, ada orang lapor polisi kehilangan istri. Kemudian kemana istrinya? Nggak tahu, karena tapi bawa barang-barang saya. Yang dibawa apa? Sepeda. Sepeda apa? Disebutkanlah merek-merek sepeda yang mahal-mahal, jumlahnya lebih dari 20. Oh, bukan sepeda. Bercandanya seperti ini. Nah. Jadi ada orang lapor polisi. Suami lapor polisi. Nah. Melaporkan istrinya hilang. Istrimu pakai baju apa? Nggak jelas. Kalau nggak rok ya celana. Warna matanya apa? Kalau nggak hitam ya coklat, tapi kayaknya coklat. Rambutnya seperti apa ya? Kalau nggak panjang ya pendek kayak gitu. Nah dia istrimu pergi naik apa? Naik sepeda saya gitu. Sepedanya apa? Mereknya ini, grup setnya ini, handlebarnya ini, sadelnya ini, rodanya ini. Jadi dia bisa menjelaskan sepedanya lebih detail daripada istrinya. Dan tidak satu. Akhirnya polisi bilang begini, oh jangan khawatir, sebentar lagi sepedanya akan ditemukan. Jadi bukan istrinya yang ditemukan. Banyak sekali lelucon tentang sepeda sekarang ini. Tetapi kalau boleh tahu, kapan sih sepeda ini mulai booming seperti ini? Saya lihat luar biasa penuhnya jalan-jalan dengan sepeda ini. Kita juga sebenarnya agak shock juga ya kan. Saya selalu ngingetin ke teman bahwa di dunia ini harus bisa memisahkan antara tren dengan fad. Fad itu FAD. Jadi itu sekilas mirip, tapi tren dan fad itu beda. Tren itu harus diukur dalam waktu yang agak lebih panjang. Jadi harus kelihatan pergerakannya, naik turunnya, patternnya itu harus kelihatan. Tapi yang namanya FAD itu, dia spike. Cepat naik, cepat turun. Jadi menurut saya yang terjadi sepeda sekarang di Indonesia dan sebenarnya secara global, ini belum bisa dibilang tren. Ini spike. Bisa jadi sebentar lagi turun. Bisa jadi sebentar lagi turun. Tergantung perkembangan situasi. Dan ini ada kaitannya sama COVID kan, kayak gitu. Di mana kaitannya? Satu, kalau di negara-negara Eropa dari dulu kan memang sepeda itu untuk transportasi sebenarnya. Ya. Untuk transportasi. Saya lihat di Belanda itu di kampus di dalam kota itu orang naik sepeda sebagai pengganti naik bis. Ya. Nah sekarang apalagi dengan COVID ini orang menghindari transportasi umum seperti bis, subway, tube atau apa gitu. Mereka menghindari kereta segala macam. Akhirnya milihnya apa? Pakai sepeda. Dan kebetulan pemerintah-pemerintah di Eropa mendukung seperti itu. Kayak misalnya kalau di Inggris kalau Anda bike to work, Anda dapat antara subsidi beli sepeda atau potongan pajak kira-kira kayak gitu. Itu jadi malah didorong orang memang harus bersepeda. Harus bersepeda. Karena lebih ramah lingkungan. Ramah lingkungan, kesehatan juga kayak gitu. Orang lebih aktif karena obesitas kan masalah negara maju kayak gitu. Jadi pemerintahnya memberi insentif kepada orang yang mau bersepeda. Yang mau bersepeda. Bukan hanya itu, kayak di Prancis setelah COVID kemarin ini, ketika mulai buka, malah kalau saya lupa angkanya apakah 30 euro atau 50 euro, saya lupa pastinya. Tapi yang jelas setiap orang yang bersepeda dikasih pemerintah uang 30 atau 50 euro untuk menservis sepedanya supaya bisa dipakai. Jadi bukan hanya itu, Prancis menggunakan masa-masa lockdown kemarin itu untuk membangun jalur sepeda. Jadi memang arahnya ke sana. Abah mungkin kalau di Amerika terbiasa traveling naik mobil ya. Tapi sebenarnya di banyak negara bagian sekarang itu banyak jalan-jalan yang dibuat khusus untuk sepeda antar kota. Dan itu kalau di Indonesia saya selalu bilang perumpamannya adalah kan ada jalan tol sekarang. Ketika ada jalan tol, jalan provinsi ini kan relatif lebih berkurang fungsinya. Nah kalau di Amerika, di beberapa negara bagian seperti Colorado, jadi mobil tetap lewat highway, jalan-jalan provinsi ini dijadikan jalan khusus sepeda antar kota. Jadi itu nanti dibangunkan rest area khusus untuk sepeda. Nanti di situ ada tempat ngisi air, ada pompa, ada macam-macam. Karena Azrul ini sudah naik sepeda di berbagai negara, termasuk di Amerika, di Eropa, di Inggris, di mana-mana, dan pengalaman antar negaranya tentu berbeda. Kalau di Amerika sudah di berapa kota naik sepeda? Saya kira sudah separuh lebih negara bagian kayaknya sudah seperti itu. Naik sepeda? Bukan naik sepeda ya, maksudnya infrastruktur sepedanya di kalau naik sepeda di Amerika di mana? Biasanya di kota-kota yang paling besar. Enggak, Anda sendiri? Kalau di Amerika, kebanyakan di pegunungannya. Di Colorado gitu? Di Colorado. Berapa kilo itu? Waktu itu?
Tahun berapa itu? Ke Colorado berkali-kali. Cuman biasanya kalau goes kan biasanya hitungannya Century itu bisa 100 kilo, bisa 160 kilo. Jadi sekali jalan bisa 100 kilo, bisa 160 kilo tergantung rutenya dan keinginannya hari itu. Pernah kita dari kota ke kota itu naik sepeda. Jadi tentunya barang-barang dinaikkan mobil guide ya kayak gitu. Tapi kita waktu di Colorado itu memang ada jalan khusus sepeda dari Vail. Vail itu kota turis, kota turis untuk ski dan lain-lain. Sampai Denver itu ada jalur sepedanya. Wow. Jadi dan tahun 2015 saya dan teman-teman di Surabaya juga itu kita ke Virginia, Richmond, karena waktu itu ada kejuaraan dunia balap sepeda di situ. Dan di situ dibangun jalan khusus sepeda dari Richmond sampai Laut Atlantik. Wow. Jadi lewat Norfolk. Iya, lewat jalur-jalur itu, jalur Pocahontas itu ya. Jadi memang arahnya ke sana adalah memang nanti kalau kita naik highway sekarang di banyak negara bagian, kita bisa ngeliat ke samping kadang-kadang bertemuan kan. Bukan bertemuan, jadi paralel gini. Jadi di sini highway, di sini jalur sepeda gitu. Dan ini bukan jalur sepeda trotoar kayak di Surabaya atau di Jakarta itu, bukan. Ini jalan sepeda 2 lane. Jadi dan itu hanya boleh sepeda yang lewat di situ. Bagi orang Surabaya tentu sudah tahu bahwa pesepeda ini punya kafe namanya Wednesday Cafe di Sutos, dan tentu saya sering nonton di kafe itu, nonton sepak bola biasanya kalau Persebaya main, kalau tidak bisa ke stadion, dan di situ hiasannya adalah sepeda dan sangat menarik. Tetapi ada juga satu dinding besar sekali, isinya ditampilkan di situ foto orang yang bersepeda di atas gunung, kalau nggak kira di Italia. Waktu pertama kali saya melihat, saya tidak menyangka bahwa yang di urutan depan pesepeda itu adalah Asrul. Dan fotonya begitu bagus, begitu dramatik karena di ketinggian. Itu di mana itu? Itu namanya Passo dello Stelvio. Itu di perbatasan Italia dan Swiss. Jadi kita harus ngantongi paspor waktu itu. Kalau lewat negara, just in case ditanya. Nggak ditanya, tapi disuruh bawa karena just in case ditanya. Jadi paspornya kita plastikin, kita masukin kantong. Waktu itu sebenarnya itu impian lama. Jadi saya sama salah satu sahabat saya, John Bumiarjo namanya, dia juga sepedaan juga. Partner saya di UNC. Saya bilang saya pengen ulang tahun ke-40 di Stelvio. Ketinggian 2.700. 2.700. Jadi jalannya naik turun begini? Naik terus. Bukan naik turun. Bukan naik turun, naik dan naik. Naik terus dan kita naik turun itu 2 kali sehari. Jadi kita naik dari satu sisi, turun ke Swiss, naik dari sisi satunya, baru balik lagi ke hotel. Jadi dan waktu itu John yang riset di mana tempat foto yang paling spektakuler gitu. Jadi dia Google, dia riset kalau di foto tempat paling bagus mana, karena kita punya cita-cita kita punya foto itu gitu. Jadi kita nanjak dan tempat foto itu kira-kira 2 kilo dari finish, dari puncak. Jadi itu sudah di ketinggian 2.600-an kira-kira kayak gitu, 2.500-an. Dan memang pemandangannya lembah dan kelok-keloknya kelihatan. Itu salah satu jalan terindah di dunia kan ya. Dan untuk mendapatkan foto yang sempurna itu kita naik turun itu 3 kali. Jadi karena naik ada mobil lewat, naik ada motor lewat. Jadi cari momentum yang pas. Jadi sudah naik, turun lagi. Siapa yang motret itu? Aduh, dramatik sekali. Lain kali kalau siapa yang ke Surabaya mampir ke kafe itu khusus untuk lihat itu, nggak usah minum-minum. Setelah lihat itu pulang. Nanti kita minta tolong tim masang fotonya di podcast ini. Jadi yang moto Mas Agus Wahyudi. Mas Agus Wahyudi waktu itu kita ajak ke sana. Diajak untuk moto. Aku mau lain kali diajak untuk moto. Jadi ya itu ulang tahun saya ke-40 maksudnya. Itu jadi ulang tahun. Pengen sesuatu yang aneh ya. Teman-teman banyak yang protes karena waktu itu teman-teman banyak yang ikut, 24 orang dari seluruh. Malah teman-teman yang tidak ikut rombongan kita yang lagi di Eropa tiba-tiba join di situ, kenapa? Ya kita pengen goes sama kamu ulang tahun seru katanya kayak gitu. Jadi Isna juga ikut. Isna adik saya juga ikut. Juga bersepeda. Juga bersepeda. Wow. Jadi Isna baru nyampe kira-kira 1 jam setelah kita selesai foto-foto itu. Dan yang paling lucu sebenarnya ketika foto itu, karena kan yang di ketinggian yang begitu banyak. Jadi teman-teman ini sebenarnya kan juga senang sepedaan, tapi seru. Ini teman saya Johnny Ray, teman podcast di Main Sepeda. Waktu kita naik mobil pertama kali naik situ, karena kita rekon rutenya, kita naik mobil, naik ke atas untuk menjajaki gitu. Menjajaki dan menuju ke hotel. Berapa hari sebelumnya itu? Sehari sebelumnya. Kita naik mobil.
dia bilang, wah itu pucuknya ya, ada salju ya. Tahu tengah musim panas ada saljunya. Iya, ketinggian 2.700 kayak gitu. Kemudian, loh kok tambah dekat gitu. Terus kita kan punya guyonan lagi orang sepeda adalah semakin sering kita menanjak itu kan sama seperti beribadah kan, Mas. Mendekatkan diri ke Tuhan kan. Karena Tuhan tempatnya di atas. Tempatnya di atas, jadi kita semakin sering mendekatkan diri ke Tuhan. Terus teman saya Johnny Ray itu bilang, iya jangan sering-sering, nanti Lele kamu kok kesini terus, kesini sekalian ya. Nanti malah dipanggil Tuhan. Jadi dia ketika naik dia bilang, nanti kalau turun ingetin aku beli jas Hugo Boss ya. Kenapa? Supaya kalau di peti kelihatan kenceng bagus. Gitu. jadi apa namanya? Itu guyon-guyon di tengah penderitaan. Itu menderita atau enggak sih sebetulnya naik sepeda dengan naik ketinggian seperti itu? Kalaupun mau ngomel kan nggak ada pilihan karena mobil guide-nya udah di atas, kamu harus naik. Jadi nggak ada pilihan. Kita buat situasinya nggak ada pilihan. Dia sampai saya lihat kok orang kok mencari penderitaan seperti ini ya. Sampai ada motonya Azrul apa School of Suffering. Itu teman saya juga yang bikin Bagus Ramadhani, Rama panggilannya biasanya dia dulu mungkin saking tersiksanya kalau goes sama saya, dia desainer, jadi dia iseng-iseng bikin logo AA SOS namanya. Apa ini? Azrul Ananda School of Suffering katanya. Jadi kenapa? Karena kalau ikut kamu tuh susah katanya. Jadi dia dibikinkan. Jadi itu bukan komunitas, bukan apa, itu logo iseng sebenarnya. Tapi kemudian jadi terkenal kayak gitu. Jadi sudah pernah di Italia Utara yang tertinggi tadi, di Prancis. Di Prancis Selatan pernah, di Pyrenees, perbatasan Spanyol Prancis. Dan di Spanyol juga. Di Spanyol juga tentunya. Spanyol gunungnya nggak tinggi-tinggi tapi sarktooth nyebutnya, jadi naik turun. Yang paling berkesan mungkin paling tinggi ya mungkin di Colorado. Waktu itu pertama kali ke sana, 2 kali ke sana. Pertama kali tahun 2013. Waktu itu sama teman saya orang Surabaya, kuat banget namanya. Kita manggilnya Komandan karena Komandan Sun Hin. Kemudian ada teman dari Pasuruan juga, seorang sahabat namanya Wawan. Kemudian sama satu lagi waktu itu Prachna Murdaya, anaknya Murdayapo. Ya. Jadi kita berempat. Murdayapo itu pengusaha salah satu terbesar di Indonesia yang di Surabaya punya Green City. Ya. Jadi berempat kita ke Colorado. Waktu itu ikut acaranya salah satu tim balap sepeda. Kita nanjak ke ketinggian 3.800. 3.800 meter. Jadi itu paling berkesan karena sudah tidak ada pohon di ketinggian itu, oksigen sangat tipis, dan itu tertinggi saya pernah pergi. Gitu. Saya bisa menghayati kalau Colorado di Amerika itu karena saya beberapa kali ke sana, termasuk ke Colorado Spring, jalan kaki jauh sekali, hanya pengen mencari museum Tesla. Karena menurut Google ada museum Tesla di Colorado Spring. Saya cari luar biasa, tidak ketemu. Sampai ke sasar-sasar jalan kaki tidak ketemu. Karena bagi saya Tesla ini menarik sekali. Bahkan sebetulnya banyak orang mengatakan Tesla lebih berjasa dibanding Thomas Edison dalam hal listrik. Tetapi yang mencuatkan namanya Thomas Edison. Kalah pencitraan. Sehingga saya pengen mencari museum Tesla. Oh, ternyata museumnya pun juga tidak ada. Jadi Tesla memang kalah jauh dengan Thomas Edison. Ini Tesla orangnya ya, bukan Tesla mobilan. Bukan mobil Tesla itu nama orang, Nikola Tesla ya. Jadi adanya listrik ini yang berjasa adalah 2 orang, Tesla dan Thomas Edison. Thomas Edison kita semua tahu, tapi Tesla kan waktu itu jarang yang tahu. Baru sekarang Tesla lebih populer dari Thomas Edison. Sejarah dikoreksi. Sejarah dikoreksi, dan saya pun akhirnya ikut memperkenalkan bahwa Tesla itu lebih penting dari Thomas Edison. Karena saya setuju itu. Nah, tapi tahun ini ulang tahunnya beda lagi, Azrul. Saya lihat kemarin saya memang belum pernah mengucapkan selamat ulang tahun selama Azrul berulang tahun. Karena apa? Karena saya juga tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak saya satunya, Isna. Dan juga tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun kepada istri saya. Dan tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun kepada diri sendiri. Jadi saya tidak. Nah, kalau sama Abah masuk akal, Abah nggak tahu lahirnya kapan. Iya. Tanggal lahirnya kan tanggal lahir kira-kira. Dan di desa kan budaya ulang tahun itu nggak ada. Baru sekarang di desa juga ada budaya ulang tahun. Kemarin saya dengar, Azrul kemana ini ulang tahun? Biasanya kan ke luar negeri bersepeda.
Tetapi kan ini ada COVID, kemana? Katanya ke Bromo. Jadi bersepeda dari Surabaya ke Bromo, pulang pergi untuk memperingati ulang tahun. Jadi ulang tahun diperingati dengan penyiksaan badan. 200 kilo. 200 kilo. Nanjak 2000 meter ya. Itu PP 200 PP kilo. 200 kilo. Ya. Nah, cuman total riding time-nya nggak sampai 8 jam. Itu. Sudah berapa kali naik sepeda ke Bromo? Nggak bisa dihitung sudah. Bayangkan. Jadi ya, tapi kalau dipikirkan mungkin dari Abah dulu kan selalu cerita kalau berangkat sekolah jalan kaki segala macam, apalagi belum bisa beli sepeda waktu itu. Abah juga punya cerita sepatu dahlan yang ngetop. Aku pikir apa aku ini secara alami menjalani yang abah-abah nggak boleh dulu ya mungkin ya. Tapi kan balas dendam. Tapi kan tidak, aku juga nggak tahu kalau abah dulu ceritanya seperti itu, kan nggak pernah cerita juga. Jadi waktu lihat film sepatu dahlan kan juga baru tahu kalau abah seperti itu. Jadi soal sepeda ini juga abah juga nggak pernah cerita juga seperti ini. Tapi kan kalau saya suka sepeda alasannya natural banget. Tapi sebenarnya olahraga sepeda itu menurut saya selalu bilang ke teman-teman, kalau kamu tahan olahraga sepeda, serius sepedaan ya, bukan sepedaan huri-huri, bukan eksis ya, bukan sepedaan eksis, bukan sepeda gembira, Kalau Anda benar-benar menjalani cyclist lifestyle atau cyclist suffering itu sama kayak menurut saya sama kayak semedi. Dalam artian saya juga pernah belajar semedi, maksudnya diajak teman, nggak tahan kan. Tipe kita kan nggak bisa diem, Pak. Kemudian sepedaan itu sebenarnya kayak semedi, karena kalau nanjak di pegunungan kan sepeda mempertemukan kita, tanjakan memisahkan kan. Karena kan sebenarnya nggak pernah bareng sebenarnya. Ketika nanjak itu pasti sendiri-sendiri, karena dan pasti diem lah, karena akan sangat sulit. Sudah fokus pada dirinya sendiri, fokus pada ini bisa finish atau tidak, kram atau tidak, lapar atau tidak. Apalagi kalau nanjaknya seperti Bromo yang 30 kilo nanjak itu. Jadi itu seperti semedi, karena kita pasti diam dan kita pasti mikirin diri sendiri. Kayak kita jadi kenal diri kita sendiri gitu, kenal yang sakit mana ini, tangan atau paha depan atau belakang. Dan itu kita bisa merasakan semua sakitnya badan. Jadi jantung kita ini napasnya ngos-ngosan atau tidak, kan diajari pernapasan juga kalau sudah nanjak, misalnya ngos-ngosan gitu, yang paling baik adalah tiup. Tiup sampai segitu ya. Jadi ada sebenarnya kayak semedi sebenarnya. Jadi kebetulan saya bisa menikmati itu, dan teman-teman yang saya lihat bisa menikmati sepedaan ini sampai level seperti itu biasanya sukses hidupnya. Karena dia tahan sakit, dia mau sengsara, dan mungkin karena hidupnya mungkin nggak bisa sengsara dengan cara lain, dia merasakan sengsaranya dengan cara bersepeda. Jadi bukan untuk kenikmatan, bukan untuk kesenangan. Ya, kenikmatan dan kesenangan dalam pengertian tertentu. Ini saya anggap ini makrifat sepeda. Jadi di semua tempat memang ada level makrifat itu. Ya. Ada yang level tarekat, ada syariat. Ini ada makrifat. Ya. Jadi di segala tempat saya lihat ada makrifat tertentu, termasuk makrifat di sepeda ini. Tapi di Indonesia makrifat sepeda sangat susah, Pak. Kalau di negara-negara kayak Eropa atau Amerika, saya bisa membayangkan pasti sangat makrifat, sangat semedinya pasti kusuk gitu, karena dia kan kelemahan sepedaan di Indonesia di tanjakan manapun terlalu banyak minimarket sama warung. Jadi, godaan ya itu ya. Godaan. Jadi kalau misalnya aduh haus, berhenti karena tiap berapa kilo ada Alfamart atau Indomaret atau warung. Kemudian nanti sampai atas ada lagi warung. Sedangkan kalau kita di Eropa nggak seperti itu. Nggak ada kan, nggak boleh ada bangunannya nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi sampai atas pun paling cuma ada sumber air putih untuk ngisi. Jadi nggak ada warung untuk makan roti atau apa, nggak ada. Jadi apa yang kita bawa itu yang kita makan. Jadi kadang-kadang kalau ditanya ke luar negeri, kok kamu ini bukan bermaksud sombong luar negeri, tapi karena ke luar negeri ya untuk mencari. Saya merasakan kalau ibu kan suka ke Mekah untuk umroh, itu kan dia menemukan untuk semedinya ibu. Jadi menemukan kebahagiaannya di situ ibu. Nah, saya mungkin menemukan kebahagiaannya adalah ketika sengsara bersepeda itu gitu. Ya kebetulan aja nemu itu. Abah kan menemukan kebahagiaannya sengsara kerja kan kayak gitu. Ini minta maaf tadi, mungkin ada bocor suara-suara ambulan dan cukup sering karena kantor saya ini di depan rumah jabatan wali kota, di depan balai kota, dan jalan menuju rumah sakit, sehingga sebentar-sebentar ada
suara sirine itu pertanda, ambulan, kan, ya? Itu pertanda bahwa oh ini ya zaman COVID ya, banyak sekali ambulan lewat di sini begitu. Dan tapi perasaan saya kok seperti di New York ya, sebentar-sebentar ada suara sirine. Cuma kalau di New York itu sirine pemadam kebakaran. Jadi kalau kita di hotel di New York begitu, sebentar-sebentar pasti ada sirine lewat, sebentar-sebentar ada sirine lewat. Itu pemadam kebakaran. Tetapi di sini lagi musim ambulans lewat. Lagi musim ambulan lewat. Jadi minta maaf kalau ada bocoran suara ambulan masuk di sini. Tetapi yang saya respect dengan Asrul ini adalah kelihatannya ini hobi, kelihatannya ini suffering, tetapi kok yang menimbulkan bisnis ya gitu. Seperti kesukaannya kepada basket bisa menjadi DBL yang menjadi begitu besar, terbesar di Indonesia, dan secara korporasi itu membuat basket itu menjadi bisnis. Meskipun bisnis tidak untuk kepentingan pribadi, bisnis untuk pengembangan olahraga. Nah, ketika bergerak ke sepeda juga menjadi bisnis karena punya industri sepeda sekarang. Jadi Azrul ini punya produk sepeda namanya Wednesday. Ya. Coba Anda cerita. Dianggap promosi nggak apa-apa. Ya, sebenarnya agak karena kan memang bukan hanya saya ini dengan John teman saya. Beginilah, ini kelihatannya promosi, tetapi saya pengen menyampaikan bahwa di mata saya sebagai bisnismen, hobi yang terbaik adalah kalau hobi itu bisa bermuara di bisnis. Sehingga kecintaan kepada bisnis itu akan sempurna karena dihayati bermula dari hobinya. Dan ini yang terjadi di Asrul. Apapun yang menjadi hobinya dia, kemudian menjadi bisnis. Aku nyalahkan Abah kalau itu. Karena Abah dulu sejak kecil bilang kalau kamu suka apa-apa, mentokin aja kayak gitu. Jadi dulu nggak mau sekolah main sepak bola terus, Abah juga bilang nggak apa-apa, nggak usah sekolah kok, banyak pemain bola itu uangnya banyak kayak gitu. Abah, saya ingat SD dulu kayak gitu. Sekarang cucu juga kan lagi sulit sekolah, nggak usah sekolah juga nggak apa-apa. Pokoknya total kan kayak gitu. Pokoknya total. Ada satu hal yang secara total ditekuni, nggak sekolah juga nggak apa-apa. Pokoknya serius kan di situ. Jadi dari dulu Abah kan selalu ngajarin kayak gitu. Jadi kalau suka sesuatu, dan mungkin ini kebiasaan jurnalis juga kan Pak ya, maksudnya kalau pengen tahu sesuatu itu terus pengen tahu sampai dalam sekali, sampai mentok kayak dulu F1 level berikutnya hanya punya tim F1 gitu aja kan, itu sesuatu yang terlalu mahal. Tapi saya dulu suka F1 mulai dari ngerakit sampai membaca, sampai nonton, sampai liputan, sampai jadi komentator F1 selama 12 tahun. Jadi semua yang saya suka ada dan ujungnya. Bisa ketemu siapapun di F1. Di F1 sudah pernah ketemu Michael Schumacher, sudah kecuali Ayrton Senna sudah keburu meninggal. Tapi apa yang saya suka biasanya ada kelanjutannya. Kayak dulu bikin basket juga, kemudian bikin DBL, kan kita nggak nyangka DBL bakal bisa sebesar itu. Yang penting kita serius mengerjakannya dari Surabaya saja ke 10 kota, ke 11 kota, ke 20 kota, terus sampai sekarang Aceh sampai Papua. Dari situ bikin sepatu, suka sepatu kan? Suka beli sepatu. Kemudian muncul ide bikin sepatu basket sendiri yang harganya terjangkau karena kebutuhan di Indonesia. Dan kemudian sepatu basketnya jadi yang paling laris di Indonesia. Jadi nggak nyangka loh, kemarin saya kedatangan tamu Algozi Ramadan yang saya tulis milenial nakal itu. Ternyata kesini lihat ada orang pakai sepatu Azza. Loh, sepatuku juga Azza loh katanya. Kita semua kaget. Loh, dari mana dapat? Saya dapat dari pemain basket yang paling terkenal di Indonesia, itu teman saya, dan dia memberi saya sepatu Azza. Jadi Azza itu ini. Saya bilang, loh Azza itu ya ini, saya bilang gitu. Oh, baru dia tahu. Jadi ya memang yang jelas kan ada tujuannya. Nah, biasanya kalau kita mendalami sesuatu, biasanya ketemu need atau ketemu kebutuhan. Itu nggak bisa sekedar saya mau bikin ini, kalau dia nggak menjalani itu kan nggak bisa kayak gitu. Jadi waktu dia membeli sepatu terus, sepatu sampai sepatu lagi. Saya terus terang nggak ada komentar, karena pasti nanti ada ujungnya yang kita tidak tahu. Ternyata ujungnya bisnis juga, bikin punya sepatu. Industri sepatu. Punya brand sepatu, Pak. Punya brand sepatu. Kemudian sepeda ini juga sama, kan saya dan John ini sering keliling ke semua negara, dan kita kalau keliling bukan sekedar goes kan Pak, kita bukan sekedar goes, kita mengunjungi pabrik sepeda, kita nemui desainer sepeda, kita nemui tukang las sepeda di Itali, kita nemui orang-orang sepeda ini gitu, pabrik-pabrik sepeda merek-merek terkenal kita datangi, sambil koleksi itu juga. Terus lama-lama kita mikir
sebenarnya kan ya nggak susah-susah amat juga kayak gitu, bikin kayak gini nih. Kenapa Indonesia nggak ada ya kayak gitu? Ya Indonesia ada industri sepeda hebat, Polygon hebat, besar sekali. Kemudian ada merek-merek, ada United Bike di Jakarta yang juga gede sekali. Kebetulan saya kenal semua juga dan mereka sekarang berperan besar kalau itu sepeda di Indonesia. Mereka ini yang harus berperan besar. Ini yang benar-benar industrinya gitu. Saya ini cuma iseng aja kayak gitu. Tapi kan waktu itu kita kan tipe sepeda performance, tipe sepeda yang untuk balapan, yang untuk garis keras. Jadi sepeda garis keras kayak gitu. Terus kemudian kita goes ke Portland, Oregon waktu itu di Amerika. Kita punya banyak teman goes yang seumuran yang juga di industri sepeda dan senang pernah datang ke Indonesia juga goes. Suatu hari kita tuh goes ditemani dia, kemudian dia itu pakai sepeda yang nggak ada mereknya kayak itu. Ini sepeda apa gitu? Oh ini prototype dia bilang itu. Karena di Portland itu hampir semua industri sepeda di Amerika itu di Portland. Kalau nggak di Oregon, di Colorado. Kenapa di Portland? Karena dekat dengan Boeing, dekat dengan industri pesawat. Seattle ya? Dengan Seattle, hanya 3 jam naik mobil. Jadi bahan baku high end pesawat itu yang dipakai untuk sepeda. Wow. Carbon fiber, aluminium level tinggi, titanium segala macam itu. Jadi akses ke materialnya dekat. Makanya banyak di Portland sama banyak di kalau Colorado memang karena basisnya federasi di sana dan banyak atlet tinggal di sana karena di ketinggian kayak gitu. Nah, dari situ tanya, kamu kalau mau bikin kayak gini-gini aku kenalin sama orang-orang yang bisa bantu kamu kayak gini. Dan karena saya dan John banyak pengalaman koleksi sepeda, kita tahu apa yang kita mau gitu. Sepeda ini kenapa kayak gitu. Kita tahu apa yang kita mau. Ya udahlah. Dan tahu kelemahan ini, tahu kekuatan ini. Betul. Semua. Jadi kita iseng aja lah gitu, kita iseng lalu dikenalin dia, kita ke Taiwan waktu itu, ke Taipei Bike Show. Kemudian kita juga ke Tiongkok, ke China, ke kota yang tempat di mana banyak sepeda itu dibuat. Jadi sebenarnya Shenzhen, di Shenzhen. Salah satu ya di utaranya Shenzhen ya. Jadi 95% sepeda di dunia yang karbon itu kan dibuat di China atau Taiwan sebenarnya kan. Wow. Jadi kalau misalnya itu merek Amerika, merek Itali, merek mana aja sebenarnya dibuat di sana sebenarnya. Ya, kan? Juga dasi, celana dalam, BH itu kira-kira 80-85% dibuat di provinsi Zhejiang namanya. Jadi mau merek apa aja, jadi bilang merek ini dibuat mana? Itu pabriknya katanya. Kalau ini di mana? Itu pabriknya kayak gitu. Jadi berdekatan. Jadi sebenarnya kan kalau itu kan saya pengen punya sepeda, ya tinggal saya drive sendiri maunya saya apa. Teman saya yang di Amerika itu dia bisa bantu secara engineering dan lain-lain ya. Engineering dan lain-lain, lalu kita ke pabriknya dan waktu itu sama sekali nggak mikir bikin perusahaan kok. Kita pengen bikin sepeda sendiri gitu aja. Bukan sepeda custom. Kalau pesen custom kan sudah sering juga. Bener-bener bikin molding sendiri gitu yang iseng aja gitu. Isengnya mahal sih. Tapi kan itu masih orang hobi mobil mahal-mahal, kita hobi iseng lah kira-kira kayak gitu. Yaudah kita ke pabriknya, dikenalkan teman saya itu yang di Amerika itu, karena kalau kita salah masuk dapat akses pabrik yang nggak jelas ini langsung ini pasti benar ya gitu kan. Kesulitan berbisnis dengan China kan quality control dan lain-lain kayak gitu. Jadi setuju. Jadi ini kita jalani juga kayak gitu. Terus kita ketemu, kita meeting di sana, meeting dengan engineer-nya, menerjemahkan apa yang kita inginkan. Kemudian mereka bikin prototipenya, dikirim ke Indonesia dan ketika bikin sepeda itu kita sama sekali nggak mikir ongkosnya sebenarnya. Jadi kamu mau pakai karbon yang mana? Karbon itu kan kayak kain kan, ada kain sekian gram. Jadi ada yang murah, ada yang mahal kayak gitu. Ya pokoknya kamu punya yang paling mahal mana? Ini karbon paling mahal, ya pakai itu. jadi benar-benar nggak mikir waktu itu. Ya yang itu aja. Yang tanya itu yang orang Amerika itu? Yang dari China ya. Yang dari China. Kamu mau pakai material yang seperti apa? Yang paling mahal kamu punya? Yang ini. Ya udah pakai yang itu. Terus nanti dikirim prototipe, kita minta revisi, dia perubahan lagi. Kemudian sambil jalan iseng kan kenapa mereknya pakai nama Wednesday, karena kita goesnya biasanya hari Rabu. Karena Happy Wednesday itu kan karena itu istilahnya Tatang Bapak, suaminya Isna. Karena kan kalau tiap hari Rabu pasti itu sepedaan paling sengsara dulu. Karena itu yang paling kebut-kebutan, yang paling berat sepedaan. Dan selalu tanya, besok goes ya? Iya, kalau Selasa. Rabu ceria ya, kayak gitu. Jadi ejekan sebetulnya. Ejekan sebenarnya. Jadi Happy Wednesday itu ejekan. Jadi ya pakai nama Wednesday. Kemudian
kita iseng lagi ini sepeda supaya dianggap legitimasinya sudah apa? Kan harus ada sertifikasi UCI, Federasi Balap Sepeda Dunia itu. Jadi kalau sepeda ini mau ikut balapan internasional kan harus ada sertifikasi itu. Ya udah kita daftarkan saja ke UCI. Kita daftarkan saja ke Swiss dengan segala prosedur dan biayanya dan sekali lagi nggak mikir. Pokoknya bikin frame, kita daftarkan, udah kita nggak ngurus macam-macam lah. Pokoknya bikin gitu. Dikirim ke Swiss. Setelah revisi, koreksi, lolos, sertifikasinya dapat. Wow. Jadi sepeda Wednesday, kita namanya AJ1 waktu itu, Azrul dan John, Azrul John One. Jadi itu lolos verifikasi UCI. Terus ini diapain John sepedanya? Ya kita jualnya kan ke teman-teman aja gitu. Siapa mau pesen, kita pesenin, kita bikinin kayak gitu aja sebenarnya. Iseng sebenarnya. Belum ada kantor, nggak ada kantornya, nggak ada apa-apa kok. Kita punya merek gitu aja. Cuman kita daftarkan patennya dan lain-lain. Gitu. Ternyata responnya teman-teman juga baik. Ini 2017. Gimana kalau kita nyponsori tim? Iseng aja ini, nyponsori tim. Tim di mana? Jangan tim di Indonesia, tim di Amerika aja. Wow. jadi kita iseng dikenalkan lagi sama tim yang basisnya di Portland itu. Tim profesional tapi perempuan. Kenapa perempuan? Satu, ukuran sepeda kita nggak ada ukuran bule, Pak. Jadi waktu bikin itu kita sengaja ukuran maksimal. Ukuran Indonesia ya? Ukuran Asia? Ukuran Asia. Jadi memang ada ukuran yang besar untuk John, karena John tingginya 187 cm. Jadi ada satu yang ukuran dia. Tapi kalau untuk ukuran bule harus ada yang lebih besar lagi. Nah kita nggak punya, jadi mau nggak mau harus sponsorin tim perempuan. Ya. Ya nggak apa-apa, toh tim perempuannya juga top gitu. Jadi akhirnya yang disebut mensponsori itu apa? Kita mensupport sepedanya. Total. Kita mensupport. Jadi kirim sepeda dari Indonesia ke Amerika agar dipakai tim itu. Ya. Balapan di mana waktu itu? Balapan di seluruh Amerika. Ini tim level profesional top 15 yang Amerika kayak gitu. Kirim berapa sepeda dari Indonesia? Aku lupa detailnya, mungkin 25 atau apa lebih banyak. Iya, benar-benar nggak pakai mikir itu udah. Ya udah pokoknya support kayak gitu. Wow. Tapi itu juga kita itu sepedanya balik lagi ke Indonesia. Enggak, diikhlaskan di sana. Gini, sepeda kalau dipakai pembalap harus diikhlaskan, Pak, karena itu pasti nggak selamat. Jadi itu kita kirim sepeda AJ1 kita itu pakai sana dan ternyata respon mereka bagus. Jadi sepeda itu jadi kita punya foto sepeda kita menang di Amerika. Kita punya foto seperti itu. Jadi ya buat kita senang-senangan aja. Ini belum bisnis kan, benar-benar iseng, bisa nggak? Bisa, masa nggak bisa kayak gitu? Bisa. Siapa bilang Indonesia nggak bisa? Bisa kayak gitu. Dan 2 tahun 2017-2018 sepeda kita dipakai. Jadi kalau buka website cycling Amerika atau apa, sering sepeda kita muncul sebenarnya. Nggak pernah di review resmi, tapi kelihatan fotonya di balapan-balapan paling besar di Amerika ikut kayak gitu. Tahun 2018 itu maksudnya kirim lagi gitu? Iya, kalau 17 ada, kirim sepeda, 18 kalau ada kekurangan, kerusakan kita tambahi lagi kayak gitu. Jadi sesuai kebutuhan mereka aja. Kita juga datang ke sana kadang-kadang kalau mereka butuh support yang lain selain sepeda juga kadang-kadang kita harus sediakan juga kayak gitu. Terus akhirnya jualan sepeda? Ya, sambil jalan sebenarnya jualan sepeda tapi nggak serius gitu. Maksudnya teman-teman, komunitas teman yang tertarik, teman-teman terdekat yang mau ikut beli kayak gitu, ya udah ini dan pertimbangan kita waktu itu gini kok, harga frame sepeda karbon ini kan makin nggak masuk akal kan. Mahalnya atau murahnya? Mahalnya. Maksudnya masa beli frame doang sekarang kalau merek Itali itu bisa 80 juta kayak gitu. Ya saya punya, cuman kan lama-lama kan bisnis modelnya kan sebenarnya bisnis model tas mewah kan. Dalam artian ongkosnya kan dengan kita bikin sendiri kita tahu nggak segitu gitu. Jadi buktinya kita bisa bikin yang sebenarnya kualitinya sebenarnya setara saja gitu. Cuman kan memang brand dan lain-lain, tapi ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya awalnya sih ngapain kok makin mahal kayak gitu. Ya udahlah bikin sendiri aja gitu. Karena sebenarnya sama aja. Jadi teman-teman jadi ini sebenarnya waktu itu tujuannya adalah supaya teman-teman sekeliling kita atau siapa saja yang ingin merasakan sepeda high-end tidak harus beli yang mahal itu. Tapi ini kurang lebih sama kayak gitu. Bahannya jadi sama. Sekarang jadi bisnis beneran? Jadi bisnis beneran. Laris? Lumayan laris ya, lumayan dalam artian skala yang kita bisa handle lah. Dalam artian, yang Anda jual itu harga berapa yang paling mahal? Ya, kita jualnya frame set, jadi hanya frames dan fork saja. Frame set kira-kira 30 juta. 20 dan 30 juta. Ada 3 model, harganya 20 dan 30 juta. Dan sebenarnya misinya adalah kita tidak jual full bike, Pak. Jadi kita ingin mensupport toko-toko sepeda sebenarnya. Jadi kamu ngambil frame-nya di kita, tapi kamu rakit ke
toko. Jadi ini waktu itu kan keinginan saya juga makin banyak orang bersepeda sebenarnya. Jadi frame-nya ngambil dari kita, tapi kamu silakan ke tidak serakah lah, tidak serakah semuanya dari Anda. Kita nggak mungkin kalau ini disambi, sebenarnya kan kayak gitu. Sekarang sudah ada 5 karyawan kalau nggak salah, tapi sebenarnya kan kita bukan manufacturer sebenarnya, kita brand kayak gitu. Tapi sampai kapan Anda akan bersepeda gila-gilaan kayak gini? Saya bercanda dengan John dan dengan sahabat-sahabat adalah kita ingin sampai secara fisik tidak memungkinkan. Itu karena ada batasan fisik kan, Mbak. Maksudnya umur saya sekarang 43 gitu. Mungkin saya masih bisa kompetitif lawan umur 30 tahun kayak gitu. Tapi nanti kira-kira masih umur 5 tahun lagi kan belum tentu. Fisik saya nggak tahu, lutut saya kan parah kayak gitu. Jadi tapi kita juga ada contoh beberapa teman yang umurnya 60 dan 70 nggak bisa kita kalahin juga kayak gitu. Jadi kita belum tahu limitnya gimana. Tapi kalau untuk bersepedanya kita ya pasti nanti menurun pasti. Tapi kita ingin maksimalkan mumpung kuat. Sepanjang mungkin. Selama masih kuat kita akan masih. Karena memang nggak ada olahraga lain aja gitu. Saya kan nggak mungkin main basket. Waktu ke Amerika satu keluarga, istri saya ikut. Dan setiap kali pindah kota selalu harus diacarakan ke toko sepeda. Dan tidak hanya satu toko, 2 toko. Sehingga istri saya bilang, kita ini ternyata tidak rekreasi, kita ini tur dari toko sepeda ke toko sepeda yang lain. Lah kan sama kayak apa? Itu kan koleksi semangat. Kulaan semangat. Kulaan idea dan lain-lain kayak gitu. Sekaligus ngikuti apa yang baru ya. Oh ini dijual berapa ya? Ini kenapa ya? Ya sama aja sebenarnya. Mungkin ini darah jurnalisnya ya, kalau ada sesuatu selalu pengen tahu yang baru apa, selalu pengen tahu apa yang menarik, apa yang bisa dilakukan kayak gitu-gitu. Jadi saya tidak mempersoalkan berapa koleksi sepedanya Asrul. Masih mahalan Teslanya Abah. Dan itu juga bukan karena pengen punya mobil mahal, itu karena marah ada orang mengatakan waktu saya dulu mengkampanyekan mobil listrik 7-8 tahun yang lalu, ada yang bilang mana mungkin ada mobil listrik, itu omong kosong mobil listrik. Aduh, saya bukan main jengkelnya dengan ucapan seperti itu, tapi gimana ya? Ya udah aku beli aja Tesla begitu, biar orang tahu bahwa ini loh mobil listrik begitu. Dan akhirnya ya itu bentuk marah yang mahal. Jangan marah emosi. Jadi memang kan kalau kita ngomong sepeda transportasi kayak gitu tadi kan sebenarnya di Indonesia ini kan sepeda jadi lifestyle barang eksis ini kan agak aneh sebenarnya. Karena kayak merek Brompton yang di Garuda ketangkap segala macam. Itu kan sebenarnya harga aslinya kan nggak seperti di Indonesia kan, Mas. Dan harga resmi dealernya juga tidak semahal itu sebenarnya. Tapi memang di Indonesia ini kan memang kalau lagi heboh sesuatu kayak batu akik lah saya nyebutnya kayak gitu kan, batu akik harganya jadi gila-gilaan. Ini kan nggak rasional. Ya, itu sesuatu yang mirip sebenarnya kayak gitu. Jadi kan itu sepeda ongkos bikinnya berapa, itu besi dilas biasa kayak gitu. Maksudnya nggak ada teknologi chip segala macam kan nggak ada di situ. Jadi tapi saya belum pernah, tentu Asrul tidak pernah minta tolong saya mencarikan sepeda karena dia lebih ahli. Tetapi Isna pernah. Waktu saya di London, dia tahu, oh Bapak di London tak? Ya. Carikan Brompton dong di sana gitu. Wah, terpaksa saya cari di mana toko Brompton di London. Akhirnya ketemu, dan di dalam toko itu saya ketemu ada 6 orang dari Indonesia. Semuanya pengen mau beli sepeda Brompton di London itu. Aduh, saya pikir harganya berapa? Kalau saya kalkulasi di sini 20 juta lah, 22. Nggak mau bawa, aku nggak mau beli. Saya bilang nggak mau beli di Indonesia aja. Saya bilang itu, saya nggak mau beli dan nggak mau bawa pulang. Repot sekali, saya kan masih harus jalan ke mana-mana. Akhirnya anak saya yang Isna bilang, kalau itu belikan tasnya saja. Ada tas sepeda Brompton itu. Kemudian saya foto-foto, yang mana yang dipilih, yang ini. Aduh, harganya mahal juga. Tapi ya sudahlah. Tapi sebenarnya Brompton di Inggris kan untuk transportasi sebenarnya, bukan seperti di sini. Gaya-gayaan, bukan untuk gaya-gayaan. Katanya sih, saya juga karena saya nggak main Brompton, tapi waktu pendirinya Brompton datang ke Indonesia, dia tuh bingung lihat orang Indonesia katanya. Karena kan ini teman saya Johnny Ray itu yang cerita bahwa fungsinya, tujuannya Brompton kan bukan untuk ini gitu. Jadi dia tetap membatasi, tidak mau terlalu menggelontor katanya ke Indonesia karena supaya brand image dan tujuan utamanya Brompton ini tidak rusak oleh kenyataan-kenyataan yang berbeda.
Jadi dia tetap menjaga sustainability brandnya dia juga kayak gitu. Jadi dan sekarang ini dia karena Inggris COVID ini memang market sepedanya memang lagi booming di sana segala macam. Jadi ya wajar aja kalau misalnya seperti itu. Di Amerika pun juga cari sepeda susah sekali. Bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia toko sepeda kayak habis dirampok semua sekarang. Jadi intinya adalah silahkan Anda punya hobi saja. Hobi apa saja silahkan, tetapi tekunilah sampai mentok dan sampai habis-habisan, dan kalau bisa lantas menjadi bisnis agar worth it lah begitu antara hobi kemudian terkonek dengan bisnis. Akhirnya tahu dari hulu sampai hilir gitu aja. Iya, maksudnya saya merasakan sepedanya sampai level ekstrim. Tapi juga back end-nya bagaimana sepeda ini dibuat, bagaimana prosesnya, bagaimana industrinya bekerja itu juga paham sampai dan kadang-kadang saya ketawa, saya sering bilang dan ini saya menantang toko-toko sepeda di Indonesia dan brand-brand sepeda di Indonesia juga karena kan kalau memang pengen ini istilahnya kan booming ya, yang belum tentu sustainable kayak gitu, yang belum tentu berlanjut. Nah kan sekarang tantangannya adalah bagaimana caranya supaya bagi industri sepeda, bagi dunia sepeda ini menjadi sesuatu yang berlanjut. Itu tantangannya karena memang masa depan tadi Abah bilang mobil listrik, saya bilang sepeda listrik sebenarnya e-bike ini kan sebenarnya transportasi masa depan yang disiapkan di Eropa kayak gitu. Jadi ada mobil listrik, ada e-bike dan ada sepeda. Nah ini kan kira-kira masa depan transportasi mungkin kira-kira ke situ kayak gitu. Karena kan mobil listrik aja sangat dekat loh Bah. Dalam artian di Eropa saya kira 2040 sudah nggak ada mobil bensin. Kayak gitu. 2040 sudah. Amerika pasti akan ikut kayak gitu. Pasti akan ikut. Jadi berarti kan dalam lifetime kita kan, lifetime kita ini mobil akan punah, mobil yang kita kenal sekarang ini akan punah kayak gitu. Jadi saya kira selesailah dan penyesalan saya ketika berbicara sepeda ini, kok saya dulu tidak memuseumkan sepeda saya ya. Kalau saya masih menyimpan sepeda itu, kemudian ditaruh di kamar sepedanya Asrul, wah maka akan lucu sekali. Inilah sepeda zaman saya kecil. Sorry, John Moon di Kansas, bapak angkat saya di Kansas, dia punya 2 sepeda kuno dulu Pak. Merek Schwinn yang asli tahun 50-an 40-an itu. Kemarin kirim WA ke saya karena dia tahu saya mania sepeda dan lain-lain. Dia restorasi sepeda itu masih klasik asli original tahun 40 berapa gitu. Dan dia bilang ini nanti aku kirim ke kamu kalau mau kan, kalau kamu yang nyimpen ini bakal lebih awet katanya. Wah diwariskan. Saya doakan mudah-mudahan itu terjadi. Tapi jangan dikirim ke Indonesia. Kenapa? Di sini lembab dan macam-macam. Jadi kalau di Amerika kan udaranya kering dan lain-lain akan lebih awet ya gitu. Tapi ya nanti kita pikirkan gimana ya. Tapi itu nggak tahu apakah itu berkaitan dengan ulang tahun saya atau apa. Tapi dia ngirim foto itu wah senang sekali karena saya tahu sepeda itu dulu. Tapi dulu nggak bisa dinaikin karena kondisinya rusak. Jadi nggak ideal. Jadi dan sudah direstorasi asli lengkap dan bilang wah ini sepeda museum level ini ya bilang kayak gitu. Bilang wah terima kasih ya bilang kayak gitu. Oke, saya kira cukup sama saya sekian dulu lah ya. Ternyata menarik juga soal sepeda. Menarik, tapi kan akhirnya ini yang paling ditakuti orang sepeda sebelum kita tutup. Yang paling ditakuti orang sepeda adalah istrinya tahu harganya berapa gitu. Saya nggak ada masalah karena istri saya belikan yang mahal duluan. Tapi bagi orang-orang yang aduh Asrul jangan dikasih tahu katanya kayak gitu. Makasih. Ya, makasih. Ayo, Kante.